Selamat hari Minggu, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti sabda Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 yang demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Itulah yang mendasari ibadah kita. Dan kita semua saya ajak untuk meyakini bahwa di dalam ibadah keluarga kita masing-masing, Tuhan hadir dan menemani kita pada saat ini. Maka, marilah kita masuki ibadah ini dengan puji-pujian bagi nama Tuhan Allah kita. Dengan puji-pujian matahari bersinar terang. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh keyakinan, marilah di dalam hati kita mengakui hal yang demikian ini, bahwa pertolongan kita ialah datang dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, di dalam ibadah ini kita akan mawas diri atas dasar kesaksian sabda Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32 yang demikian ini. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian landasan kita untuk mawas diri. Di dalam mawas diri ini, marilah kita juga memeriksa bahwa keluargaku sebagai anggota tubuh Kristus. Kita semua ini dipanggil untuk saling menunjukkan kasih dan keramahan satu sama lain. Namun, seringkali iri, dengki, dan rasa tidak peduli menghalangi kita untuk menunjukkan keramahan itu. Marilah kita masuki mawas diri dengan pertama-tama kita bersaat teduh terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengaku kesalahan di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Kita masuki sejenak saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Tuhan, kami semua di hadapan Tuhan pada saat ini mengakui seringkali harga diri kami, apa yang kami sebut sebagai kehormatan pribadi, apa yang kami sebut sebagai nama baik, apa yang kami sebut sebagai kebanggaan kami, justru salah kami pergunakan, yaitu untuk menjadi penghalang buat kami menyatakan, melakukan dalam tindakan yang nyata
keramahan, kebaikan, dan potensi-potensi yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kami. Padahal ya Tuhan, kami ini tidak pernah berhenti menerima kasih sayang Tuhan. Tetapi kami menghentikan kasih sayang Tuhan kepada sesama kami justru lewat ucapan kami, lewat tatapan kami, lewat sikap-sikap hidup kami. Tuhan, dengan demikian sebetulnya kami telah mengingkari kasih Tuhan kepada kami dan sesama kami. Perilaku dan ajaran Tuhan Yesus yang nyata membawa kami kepada kebaikan sering kami abaikan. Ampuni kami Tuhan, di dalam belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, setelah kita mawas diri, lalu juga masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita terima sabda Tuhan melalui Nabi Yehezkiel yang demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Yehezkiel 36 ayat 26. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, mari kita masuk dalam renungan hari Minggu ini. Renungan yang membawa kita kepada asas hidup mula-mula kita. Saya akan membaca dari satu ayat yang menjadi dasar dalam renungan kita, dengan tema memelihara kesatuan roh. Dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 yang demikian. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan sabda ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam kasih-Mu yang bersabda kepada kami ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah roti hidup. Kami semua datang kembali kepada Tuhan. Doa kami Tuhan, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat sabda tadi. Berkati kami untuk dimampukan menyimpan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami, dan di dalam saat-saat Tuhan menghendaki kami melakukannya, kami semua siap walau kami sadar hidup kami penuh kelemahan. Tetapi kami punya Tuhan yang akan sanggup menolong kami melakukan sabda Tuhan di dalam situasi dan keadaan kami masing-masing. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita tentu pernah mendengar istilah company. Company itu pengertiannya sangat negatif, bukan? Negatif karena istilah itu dikaitkan dengan masa penjajahan, masa penderitaan, masa kesakitan, kesengsaraan bangsa Indonesia. Sebetulnya kenapa menjadi sangat negatif? Ini kan juga perlu kita ketahui, atau paling tidak kalau tidak perlu ya, paling tidak menjadi pengetahuan umum saja. Company adalah perusahaan dagang yang menguasai hampir seluruh daerah di Nusantara ini. Demi tujuan dagang, cara apapun dilakukan termasuk menekan, mengancam, menindas, merampas, atau melenyapkan pihak-pihak yang dianggap sebagai penghalang. Itulah kira-kira gambaran sifat negatif, karena memang sejarahnya barangkali yang masuk kepada kita, informasi sejarah yang masuk kepada kita itu digambarkan sedemikian negatifnya, dan ketika kita mendengar istilah itu, maka pikiran kita langsung pada arah perbuatan jahat orang-orang Belanda kepada bangsa Indonesia. Sebetulnya, saudara-saudara, apa sih yang terkandung di dalam istilah company itu? Company itu kan ada istilah companion, kalau bahasa Inggris barangkali begitu ya. Companion sendiri berasal dari kata Latin cum, C-U-M, yang artinya bersama-sama, dan panis, yang artinya roti atau makanan. Secara menyeluruh, istilah cum dan panis tadi diartikan sebagai makanan bersama, upaya bersama mengupayakan atau mengusahakan adanya makanan untuk semua. Kalau lebih lagi, maka kesejahteraan bersama, artinya jaminan kecukupan untuk bersama-sama. Baik orang yang menjual ataupun orang yang membeli, pokoknya semua mengalami sejahtera, damai, dan bersuka. Nah, jadi cum, panis, asal kata dari company tadi, itu suatu kata yang semula positif toh. Iya, positif karena sejahtera bersama, damai, sukacita bersama, kerjasama, sinergi, dibangunlah saling pengertian, dibangunlah saling mendorong dalam berbuat baik, saling menyemangati. Ini bisa kita pelajari di dalam kamus Merriam-Webster. Nah, tentu saja kita harus berusaha memahami itu. Pengertian yang semula positif berubah menjadi negatif menurut pendapat saya pribadi karena unsur manusia yang memakai istilah itu.
Manusia yang memakai istilah itu kurang atau bahkan tidak mengerti dasar dan asal-usul kata dan pengertian companion tadi atau company. Kata companion atau company kehilangan spirit atau kehilangan kandungan dan praktek hidup yang positif. Karena manusia yang terlibat dan menggunakan istilah itu tidak mau tahu manfaatnya bagi kehidupan bersama dan kehidupan yang saling menghidupkan dalam sejahtera bersama. Pokoknya, ini kalau sudah sampai pokoknya, aku kudu dapat keuntungan perkara orang lain tidak, ya itu urusannya sendiri. Pokoknya sejahtera itu untuk aku sendiri, perkara yang lain tidak sejahtera itu urusannya. Nah, sampai sedemikian rupa sehingga praktek dalam sejarah kehidupan bangsa kita menimbulkan kepahitan dan luka sejarah yang cukup mendalam. Maka sebisa mungkin orang-orang Indonesia tidak memakai atau menggunakan istilah company atau company untuk menunjukkan bahwa mereka sebetulnya ingin mencapai sejahtera. Ada kata yang lebih tepat dari itu, yaitu Indonesia sejahtera bersama. Saudara-saudara, dari proses yang semula positif kemudian berubah ke kiri menjadi sangat negatif itu, kita bisa memetik pelajaran berharga, bukan? Yaitu menghindari memakai kata company atau sesuatu yang positif kemudian menjadi negatif, itu kita hindari dan terus-menerus menjadi konsisten dalam hal mengerti dan memahami, bahkan mempraktekkan setiap kata, setiap ucapan, setiap perilaku, bahkan pikiran-pikiran yang belum tampak dalam kehidupan kita. Proses belajarnya adalah, kalau aku mengucapkan demikian, kalau aku mengatakan seperti ini, belum sampai pada tindakan yang lain-lain, apa sih untuk kesejahteraan bersama? Kebersamaan dan kesejahteraan bagi semua, apa yang bisa kulakukan? Maka kita jauh lebih hati-hati, saudara-saudaraku, dalam memahami dan mengerti agar dapat mempraktekkan dengan benar apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35. Itu juga mestinya kita mengerti dengan urut-urutan tadi, seperti waktu kita memahami istilah companion atau company. Nah, dalam hal ini bacaan kita Yohanes 6 ayat 35 menyebutkan demikian. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Kalau demikian Yesus sebagai roti hidup, maka itu perlu menjadi milik kita saja. Nanti dulu. Pengertiannya tidak seperti itu. Mari kita belajar. Dalam kerangka apa Yesus adalah roti hidup? Kenapa dia menyebut dirinya sebagai roti hidup? Roti adalah bahan dasar makan dan makanan manusia. Di sekitar Yesus pada waktu itu, bahkan sampai hari ini. Dengan makan, manusia melanjutkan hidup. Agar dapat hidup, manusia makan makanannya. Makan untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya. Makan menjadi penunjang dan alat untuk memperpanjang hidup. Jadi makan itu bukan untuk sekadar kesenangan, tetapi ada kehidupan dan menghidupkan di dalam makan. Bukan hidup untuk makan atau makanan. Hidup untuk makan atau makanan berarti memposisikan makan atau makanan sebagai pusat dan arah hidup serta kehidupan.
Manusia tidak hidup untuk makan dan makanan. Manusia bukan hamba makan atau makanan. Makan atau makanan adalah hamba atau pelayan hidup manusia. Benar sekali kalau begitu. Yesus menyatakan dirinya, aku adalah roti hidup. Berarti Yesus menjadikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai hamba, sebagai pelayan hidup dan kehidupan manusia. Sebagaimana manusia butuh makan dan makanan, atau dalam situasi Injil Yohanes 6 ayat 35 yang menyebutkan Yesus adalah roti hidup, itu berarti manusia membutuhkan kehadiran Yesus. Manusia membutuhkan kehadiran Yesus sebagai penunjang kehidupan dan pelayan manusia supaya manusia tidak lapar dan tidak haus. Supaya setiap hari selalu dialami dan dijalani dalam damai sejahtera. Mari kita perhatikan ungkapan-ungkapan yang disebut Yesus dalam ayat 35. Supaya ia tidak akan lapar lagi. Dan ia tidak akan haus lagi. Ada itu tertulis di dalam ayat 35. Artinya apa? Ia tidak lapar lagi. Sebetulnya berasal dari kata-kata yang menjelaskan ada penderitaan. Ada perjuangan ketika mengupayakan roti. Aktivitas fisik menguras tenaga dengan resiko lelah, sakit, kecelakaan kerja, atau bahkan juga cacat dalam mengupayakan roti bisa terjadi. Dan itu supaya tidak lagi dialami oleh manusia, Anda dan saya. Lalu ada juga istilah atau ungkapan, ia tidak akan haus lagi. Asal katanya menjelaskan dan menggambarkan adanya suatu perasaan tersiksa karena sangat ingin mendapatkan kebutuhan yang pemenuhannya harus dilakukan dalam proses sakit dan menderita. Ketika kita mengerti dan memahami bahwa Yesus menyebabkan kita tidak haus lagi, maka itu sebetulnya Yesus menghendaki, jadikanlah Yesus itu sebagai penopang dan alat. Sengaja saya memang memakai sebagai alat karena kita butuh Yesus. Kita membutuhkan Dia supaya ketika kita bekerja secara fisik, kita merasakan ada rasa syukur, ada damai sejahtera, walaupun berat, melelahkan, tetapi jiwanya penuh dengan rasa syukur. Dengan demikian, secara utuh, ayat 35 ini mau menjelaskan, ketika Yesus kita jadikan roti hidup, Ia melayani kita. Ia menjadi alat di tangan kita untuk mencapai damai sejahtera. Maka kita dihindarkan oleh Yesus itu dari rasa lapar lagi, rasa haus lagi, yang artinya adalah kita melaksanakan jalan hidup kita masing-masing karena dihindarkan dari kesakitan, karena dihindarkan dari rasa penderitaan oleh Yesus. Walaupun pekerjaan fisik itu berat, tetapi kita bersyukur, tetapi kita juga bahagia. Tetapi kita menikmati pekerjaan itu sebagai suatu damai sejahtera yang Allah berikan buat kita.
supaya terhindar dari iri hati terhadap rezeki orang lain. Iri hati terhadap rezeki orang lain itu sakit loh. Menyiksa sekali. Apalagi sampai pada percekcokan yang sebetulnya tidak harus ada. Bahkan orang berebut rezeki pun harus berkelahi, melakukan intrik-intrik kebencian, permusuhan, saling mencelakai, bahkan ada yang saling membunuh. Itu penderitaan yang akan Yesus singkirkan dari kehidupan kita ketika kita semua menjadikan Yesus sebagai roti hidup. Artinya, dengan menyebut dirinya sebagai roti hidup, Yesus mengajak kita untuk memfungsikan kehadiran dan keberadaannya di dalam hidup kita. Kita ini kan sebagai orang-orang yang sudah dibaptis dan menjadi milik Yesus. Kita ini, lewat bacaan ini, sengaja dipanggil supaya mengingat-ingat ada Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Ia memberikan kehidupan, roti itu, untuk membuat kita sejahtera. Ketika kelelahan, jerih payah, tekanan mental datang, itu bukan sebagai penghambat yang membuat kita mundur dan balik kembali, tapi sebagai tantangan untuk selalu mengingat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita dan hadir secara nyata apapun yang harus kita tempuh. Tetapi juga mendatangkan rasa syukur, terima kasih, karena di dalam perjuangan ini ada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tema kebaktian kita memelihara kesatuan roh itu yang pertama-tama kita ini diperintahkan oleh Tuhan untuk dengan sengaja memelihara kesatuan dengan roh Kristus. Jadikanlah dia roti hidup buat kita. Jadikanlah ia sumber kekuatan buat kita memikul, menanggung, dan juga menjalani beratnya kehidupan ini tetap di dalam rasa syukur. Kebersamaan dengan Roh Kristus ini juga kita mengerti bukan hanya terjadi dalam diri kita saja, tetapi dalam diri setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengalaminya, maka saudaraku seiman pun juga mengalaminya. Maka apakah yang tidak seiman dengan kita juga mengalaminya? Iya, mengalami. Tetapi apakah mereka merespon atau menanggapi? Itu bukan hak kita menghakimi. Yang jelas, dalam bahasa iman kita, Yesus memberkati setiap orang. Dengan menjadikan Yesus sebagai roti hidup dalam kehidupan kita, upacara ibadah atau kebaktian diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu solidaritas, saling menguatkan, saling membangun, kompak dalam tindakan menolong dan menjadi saluran berkat secara nyata. Ucapan syukur bukan hanya liturgis ibadah dan doa kita saja, tapi tindakan nyata buat sesama kita. Saudara-saudaraku, ini adalah harta rohani dalam bejana tanah liat tubuh kita. Diri kita sebagai manusia adalah bejana tanah liat. Tapi sabda Tuhan adalah harta yang tiada ternilai. Pada situasi genting seperti pandemi pada saat ini, harta itu harus kita pergunakan, bukan? Ya, harus. Pada saat situasi pandemi seperti ini, perlu lebih diperbanyak lagi mengucapkan dan melakukan tindakan-tindakan yang menguatkan. Misalnya, jangan takut, jangan khawatir. Yang penting,
kamu tetap punya semangat untuk hidup. Kami akan support kamu dalam doa, dalam bantuan bahan makanan. Nah, kalaupun nanti makanan yang kamu makan itu tidak berasa apa-apa, atau minuman yang kamu minum itu tidak lagi punya rasa apapun, teruslah makan dan minum supaya tetap sehat. Jadi selalu memberikan suntikan kekuatan, selalu melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang ingin bersemangat hidup terus. Lalu juga jangan lupa merancang dan menyalurkan berkat Tuhan dalam bentuk bantuan. Saudara-saudara, merancang dan menyalurkan berkat Tuhan dalam bentuk bantuan itu bukan bendanya saja yang berharga secara nominal. Tetapi itu adalah salah satu bentuk dari doa yang diwujudkan ke dalam doa dan perbuatan serta perhatian yang utuh. Yesus mengatakan dirinya sebagai roti hidup karena dia tahu manusia butuh roti. Itu yang dia kehendaki dari kita. Saudara, ketika merancang perbuatan baik, ketika merancang untuk menyalurkan berkat Tuhan, kalau kita sadar bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka kita berusaha melakukannya. Saya kok mempunyai keyakinan ketika kita mengetuk pintu hati saudara-saudara seiman kita yang Yesus hadir juga dalam kehidupannya, mereka pasti akan dengan sukacita, aku mempersembahkan untuk Tuhan. Selama saya menjadi pendeta, itu yang Tuhan kerjakan dan saya bahagia boleh menyaksikan hal ini. Percayalah dan yakinlah kita tidak akan menjadi melarat kalau kita berbaik, berlaku, berbuat baik kepada siapapun. Karena dia hadir. Dan saudara, jauhilah sifat dan perilaku tidak menyenangkan. Ya, ketika kita menyerahkan bantuan, senyum pun juga menjadi penguat. Aku ada di pihak kamu yang saat ini sedang menderita. Ketika kita menulis ucapan, tetap semangat ya saudaraku, tetap kuat. Tuhan memberkati. Jangan diam. Orang diam itu belum tentu emas. Jangan-jangan malah tidak ngerti apa-apa. Nah, berapa itu kalau sudah disebut seperti itu? Lakukan yang positif. Itu berarti kita memelihara kesatuan roh dengan Kristus, dengan sesama kita. Ibadah kita bukan sekadar tindakan ritual keberagamaan, tapi bersedia menjadi seperti Yesus yang menyatakan, akulah roti hidup yang menopang dan melayani manusia. Jadi saudara-saudara, mari kita lakukan apa yang sudah Yesus teladankan kepada kita semua. Dalam segala skala ukuran yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jangan menunggu. Tapi lakukanlah pemeliharaan kesatuan dengan Roh Kudus itu sesegera seperti ketika Tuhan berbisik lewat hati nurani kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Umat kudus di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita. Sebagai nats di dalam kita memberi ungkapan syukur, kita diingatkan melalui 2 Korintus 9 ayat 8 demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara-saudara, lihatlah segala karunia Allah di dalam hidup kita. Hangatnya kasih keluarga, pekerjaan yang masih kita karyakan dari tangan kita, uang yang cukup di saku kita, tangan seorang sahabat yang terbuka untuk menolong kita, serta hati yang tentram dan penuh sukacita. Maka, marilah kita mensyukuri melalui pelbagai laku kebajikan kita. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya atas karunia-Mu, maka hidup kami senantiasa terjaga. Hanya atas karunia-Mu, maka hati kami senantiasa bersuka cita. Hanya atas karunia-Mu, maka keluarga kami senantiasa sejahtera. Maka perkenankanlah kami bersyukur kepadamu melalui perbuatan baik dan mulia kami. Amin. Mari kita memberi ungkapan syukur kita dengan diiringi pujian syukur dari NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu, ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara, setelah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa untuk syafaat kita bagi sesama kita, bagi bangsa kita, dan bagi keluarga kita masing-masing. Lalu kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas kesediaan Tuhan menjadi roti hidup bagi kami. Kesediaan Tuhan menjadi alat di tangan kami. Kesediaan Tuhan menjadi penopang hidup kami.
Saat inilah ya Tuhan, saat yang paling baik bagi kami untuk melakukan teladan yang Tuhan kerjakan kepada kami semua dalam tindakan konkret. Berkati kami untuk menjadi berkat bagi siapapun ya Tuhan. Doa kami saat ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih harus melaksanakan isolasi mandiri karena COVID-19, supaya dia sembuh dan tidak menular kepada siapapun. Tetapi juga kami berdoa, mohon diberi kegembiraan dalam hati saudara-saudara kami ini, keyakinan bahwa Yesus memberi sembuh dan sehat. Tolong saudara-saudara kami itu Tuhan, siapapun mereka, dalam kasih-Mu, juga warga gereja GKJ Kertanegara dan setiap warga gereja dimanapun berada. Berkati Tuhan. Sudah terlalu sering kami mendengar berita, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa ada saudara-saudara kami yang sakit karena tertular virus COVID-19. Bahkan ada yang dipanggil Tuhan dan kami hanya bisa berdoa lewat rumah kami masing-masing karena situasi dan kondisi ini. Tapi kami yakin Tuhan, mereka bersama dengan Tuhan dan kami pun juga diberkati oleh Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa mohon diberi sembuh dan sehat untuk bangsa Indonesia. Upaya Presiden dan para menterinya, pembantu-pembantunya untuk menyehatkan bangsa ini kiranya diberkati Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat ataupun rancangan-rancangan pikiran-pikiran beberapa orang yang berusaha menghasut untuk menghancurkan negeri ini. Kiranya Tuhan menjaga, membentengi negeri kami, bangsa kami, para pemimpin kami yang dengan tulus melayani Tuhan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga kami, anak-anak kami dalam perjuangan mereka belajar dalam situasi seperti ini. Kami yakin mereka diberi kecerdasan, sehat, semangat dan gembira oleh Tuhan sendiri. Bapa kami di sorga, doa kami juga Tuhan untuk para tenaga medis, baik mereka yang langsung menangani pasien ataupun mereka yang bekerja dalam instansi rumah sakit kesehatan. Tolong Tuhan berkati saudara-saudara kami ini. Berkati juga keluarga mereka yang dengan perasaan tidak menentu selalu menantikan kekasih mereka boleh sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja bersama-sama dengan masyarakat saling membahu, membentuk satu kerjasama, saling menguatkan untuk menyehatkan bangsa ini. Demikian ya Tuhan, kami percayakan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita diutus oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan bersama di dalam keluarga, untuk memelihara kehidupan bersama di dalam gereja, untuk memelihara kehidupan bersama dengan dunia ini sebagai utusan-utusan Kristus. Dan kini saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.